Jika suatu unsur molekul atau senyawa direaksikan dengan unsur molekul atau senyawa lainnya, maka akan menghasilkan senyawa lain yang sifatnya berbeda dengan zat penyusunnya. Untuk menyatakan zat apa saja yang terlibat dalam reaksi, maka dibutuhkan suatu persamaan reaksi yang disebut sebagai persamaan reaksi kimia. Persamaan reaksi kimia adalah persamaan rumus kimia yang menyatakan perbandingan antara zat-zat yang terlibat dalam suatu reaksi kimia. Contoh, persamaan reaksi A ditambah B menjadi C ditambah D. Nah, untuk A dan B ini disebut sebagai reaktan atau pereaksi, sedangkan C dan D disebut sebagai produk atau hasil reaksi. Selain itu, persamaan reaksi juga menyertakan fase atau wujud zat senyawanya. Simbol yang biasa dipakai adalah S, L, Aki, dan G. Untuk S itu adalah solid atau padatan, L adalah liquid atau lelehan atau cairan, sedangkan Aki adalah aqueous atau larutan, dan G adalah gas. Nah, fase ini wajib dituliskan dalam persamaan reaksi. Selain itu, persamaan reaksi kimia juga harus dituliskan dalam keadaan setara. Nah, maksud setara di sini apa? Jadi, jumlah unsur di ruas kiri itu harus sama dengan jumlah unsur di ruas kanan. Jadi seimbang ya. Kalau diibaratkan jungkat-jungkit, untuk mencapai keseimbangan, pastinya beban di kiri dan beban di kanan harus sama ya kan? Nah, contoh, misalkan kita punya reaksi karbon solid ditambah oksigen, gas oksigen menjadi gas karbon dioksida. Reaksi ini dinyatakan sebagai reaksi yang sudah setara. Kenapa? Karena jumlah C di kiri itu sama dengan jumlah C di kanan, yaitu sama-sama 1. Nah, sedangkan O di kiri juga sama dengan O di kanan, yaitu jumlahnya udah 2. Berarti reaksi ini udah setara. Nah, bagaimana dengan reaksi yang kedua? Mg solid ditambah HCl larutan menjadi MgCl2 larutan ditambah H2 gas. Ternyata reaksi ini belum setara ya. Kenapa? Coba deh kalian lihat. Jumlah H sama jumlah Cl di ruas kiri dan kanan berbeda kan? Nah, kalau beda kayak gini, gimana cara kita untuk menyetarakannya? Cara untuk menyetarakan yaitu dengan menambahkan koefisien di depan senyawanya. Koefisien itu apa? Jadi koefisien itu angka ya. Bisa angka 1, 2, 3, dan seterusnya. Cara menyetarakan ada 2 macam, yaitu cara matematika dan cara langsung. Untuk cara matematika ini kita bisa pakai permisalan, yaitu kita misalkan dengan menulis A, B, C, dan D di depan senyawanya. Nah, A itu adalah koefisien Mg, begitu juga dengan C, itu artinya A sama dengan C. Bagaimana dengan B? B adalah koefisiennya H. Nah, di ruas kanan, koefisiennya H itu adalah D, tapi ada angka indeks di depannya 2. Jadi, D dikali 2 menjadi 2D. Kemudian B juga koefisien untuk Cl. Nah, Cl di ruas kanan itu koefisiennya adalah C. Jadi, C-nya kita kali sama angka indeks di depannya, jadinya 2C. Sekarang kita misalkan A itu sama dengan 1. Jadi, angka A itu nanti akan kita ganti dengan 1. Nah, karena A sama dengan 1, itu artinya A sama dengan C sama dengan 1. Jadi nilai C-nya juga ikut 1. Kemudian B. B kan sama dengan 2C. Berarti sama dengan 2 dikali 1. Hasilnya 2. Kemudian untuk menentukan D, kita balik nih, 2D sama dengan B. Kalau mau nggak dibalik juga bisa sih, terserah kalian aja. Selanjutnya kita masukkan angka yang udah kita dapat sebelumnya,
yaitu B-nya kita ganti jadi 2, kemudian 2-nya kita pindah ke ruas kanan, jadi 2/2 sama dengan 1. Nah, udah ketemu semua deh angka untuk koefisiennya. A sama dengan 1, B sama dengan 2, C sama dengan 1, dan D sama dengan 1. Sekarang tinggal kita ganti aja nih huruf A, B, dan C yang ada di persamaan reaksi. Nah, untuk Mg tadi kan koefisiennya A, maka di depannya itu kita ganti jadi 1. HCl menjadi 2HCl, kemudian 1 MgCl2 ditambah 1 H2. Nah, koefisien 1 pada persamaan reaksi kimia itu boleh tidak kalian tuliskan di dalam persamaannya. Jadi kalian cukup menuliskan Mg solid ditambah 2HCl aki menjadi MgCl2 aki ditambah H2 gas. Jadi di sini angka 1 itu tidak perlu lagi kalian tulis. Cukup menuliskan angka yang lebih dari 1. Jadi reaksi ini udah setara hanya dengan menambahkan koefisien 2 di depan HCl. 2 dikali H setara dengan H2 dan 2 dikali Cl setara dengan Cl2. Jadi angka 2 ini disebut koefisien, sedangkan angka yang lebih kecil ini disebut sebagai indeks. Nah, nilai atau angka koefisien itu berubah-ubah mengikuti jumlah indeks. Sekarang coba kita kerjakan contoh soal. Untuk soal yang pertama ada NH4Cl aki menjadi NH3 gas ditambah HCl aki. Reaksi ini kita cek udah setara apa belum. Untuk jumlah N di kiri dan di kanan itu sama-sama 1 ya. Untuk jumlah H di kiri ada 4, H di kanan 3 tambah 1 di HCl menjadi 4. Nah, Cl-nya juga 1, itu artinya reaksi ini udah setara. Kemudian reaksi yang kedua, udah terlihat ya perbedaan jumlah Al di sini. Jadi kita tambahkan koefisien 2 di depan Al. Nah, kemudian Al2SO4 3 kali, menandakan jumlah S-nya itu ada 3, yaitu S dikali dengan angka indeks di luar kurung. Nah, sehingga di depan H2SO4 kita tambah koefisien 3. Karena di depan H2SO4 ini ada koefisien 3, otomatis jumlah H ikut berubah. Jadi nanti akan berubah menjadi 6. Nah, otomatis di H2 sebelah kanan kita tambah koefisien 3 juga, biar jumlahnya ikut berubah jadi 6. 3 dikali 2 sama dengan 6. Nah, sekarang kita hitung jumlah O. Jumlah O di sebelah kiri itu totalnya ada 12, yaitu 3 dikali 4, yaitu 12. Selanjutnya yang di sebelah kanan juga 4 dikali 3, sama dengan 12 juga kan, sehingga reaksi ini udah dinyatakan sebagai reaksi yang setara. Jadi untuk persamaan reaksi yang mengandung unsur H dan O itu kalian setarakan dulu reaksi selain H dan O. Makanya di sini saya setarakan dulu Al dan S-nya. Soal nomor 3, reaksi C2H6 ditambah O2 menjadi CO2 ditambah H2O. Nah, jumlah C di kiri dan di kanan itu beda. C di kiri ada 2 dan C di kanan ada 1. Sehingga koefisien di sebelah kanan, koefisien CO2-nya itu kita tambah 2. Jadi 2 dikali C totalnya juga 2. Nah, selanjutnya atom H. Atom H di kiri itu ada 6, sedangkan H di kanan ada 2. Jadi kita tambah koefisien 3 agar 3 dikali 2 menjadi 6. Selanjutnya atom O. O di kiri itu totalnya kan ada 2 nih, indeksnya 2. Nah, sedangkan O di kanan itu pastinya lebih dari 2 karena koefisien 2 dikalikan dengan angka indeks 2. O itu totalnya 4, kemudian ditambah 3 dikali O karena jumlah O dalam H2O itu 1, jadi 3 kali 1 sama dengan 3. 4 ditambah 3 totalnya 7. Nah, kalau kita taruh koefisien 7 di depan O2, nanti jumlahnya akan jadi 14 karena 7 dikalikan angka indeks O. Jadi 7 kali 2 itu totalnya 14. Nggak seimbang dong dengan total O di sebelah kanan.
Jadi kita perlu membagi koefisien 7 menjadi 7/2. Sehingga saat 7/2 kita kalikan 2 itu sama dengan 7. 7/2 ini kan sama aja kayak 3,5. Nah, kalau 3,5 dikali 2 hasilnya sama dengan 7. Jadi ini bisa aja kita coret nih koefisien indeks 2 dengan pembagi 2 kita coret, hasilnya sama dengan 7. Nah, dalam persamaan reaksi kimia itu nggak boleh dituliskan angka desimal ya, jadi koefisiennya kita tuliskan dalam bentuk pecahan, jadinya 7/2. Kita juga bisa buat koefisien yang kita punya pada reaksi ini nggak pakai pecahan. Caranya seperti apa? Jadi reaksi yang udah setara ini kita kali 2. Nah, yang dikalikan 2 itu seluruhnya ya, bukan O2-nya aja, tapi semua senyawa yang ada dalam satu reaksi ini kita kalikan 2. Jadi kita tuliskan ulang reaksinya dengan harga koefisien yang udah dikali 2. Menjadi 2C2H6 gas ditambah 7O2 gas menjadi 4CO2 gas ditambah 6H2O liquid. Soal selanjutnya dalam bentuk cerita kita ubah menjadi persamaan. Oke, kita jawab dulu nomor 4. Nah, yang saya garis bawahi ini itu adalah kata kuncinya. Jadi FeS ditambah H2SO4 aki menjadi larutan asam sulfat, larutan besi 3 sulfat, yaitu rumusnya Fe2SO4 3 kali. Fasenya adalah aki atau larutan, ditambah H2 gas atau gas hidrogen. Nah, untuk reaksi ini kita cek udah setara apa belum. Fe-nya kita tambahkan koefisien 2 biar sama-sama 2 totalnya. Kemudian 3 di depan H2SO4 biar total SO4-nya sama, dan 3 di depan H2 biar total H-nya sama. Setara deh. Nah, soal yang kelima kita kerjakan lagi. Natrium karbonat padat direaksikan dengan larutan asam sulfat menjadi larutan natrium sulfat, gas karbon dioksida, dan air. Oke, kita tulis. Natrium karbonat itu Na2CO3 aki tambah H2SO4 menjadi Na2SO4 aki ditambah CO2 gas ditambah H2O liquid. Nah, ini kita cek lagi udah setara apa belum. Jumlah Na-nya sama, jumlah C sama, yaitu 1. Jumlah S-nya juga 1. Kemudian jumlah H itu ada 2 di kiri dan 2 di kanan. Kemudian jumlah O di kiri itu ada 3 tambah 4 sama dengan 7. Kemudian di kanan ada 4 tambah 2 tambah 1, 7 juga. Maka reaksi ini udah setara tanpa perlu kita tambahkan koefisien lagi. Untuk menguji pemahaman kalian tentang materi yang saya sampaikan, sekarang coba kalian kerjakan soal latihan. Yang pertama, setarakan reaksi berikut, dan yang kedua, tuliskan persamaan reaksinya dan setarakan. Silahkan jawab soal ini dan tulis di kolom komentar jawaban kalian ya. Sampai jumpa.